Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nurleni dari program studi manajemen kelas reguler H dengan NIM 3402210263. Di sini saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis pertemuan ke-9 mengenai aplikasi jangka pendek bank dan aplikasi pinjaman jangka panjang. Nah, di sini sudah ada tabel. Untuk membuat tabel seperti ini, caranya mudah. Kita buat kolom 1 dan 2 di mana ada angka 6 dan 8, lalu kita tarik ke samping, maka kolom berikutnya akan mengikuti pola kolom sebelumnya. Kita coba hapus. Nah, dengan dua kolom ini kita blok, lalu kita tarik ke samping, maka akan terisi secara otomatis mengikuti pola kolom sebelumnya, yaitu 6 dan 8. Nah, untuk mengisi berapa yang didapatkan dari bunga 9% dan selisih plafon 5 juta, kita bisa menggunakan rumus PMT, yakni sama dengan PMT untuk rate-nya adalah 9, lalu N per-nya adalah 6, ataupun bulan, lalu untuk PV-nya tidak ada, titik koma, lalu titik koma lagi untuk FV-nya, yaitu plafon yang ini 45 juta, dikasih min depannya, lalu klik enter. Nah, untuk menghilangkan tanda koma ini, kita bisa klik tanda koma ini. Maka akan seperti ini hasilnya, dan akan terisi secara otomatis. Nah, lalu untuk mengisi ini juga sama, namun terdapat perbedaan. Di sini sama menggunakan rumus PMT, untuk rate-nya sama 9%, lalu untuk yang ini dibagi 12, titik koma N per-nya sama, bulan, lalu titik koma lagi, PV-nya sama dikosongkan, lalu titik koma, FV-nya min 45 juta atau min plafon, lalu kita klik enter. Maka akan terisi secara otomatis. Lalu di sini ada soal di mana FE Finance saat ini berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsuran ditetapkan 6, 8, 10, 12, 14-18 tahun. Besarnya pinjaman mulai dari 75 juta sampai dengan 1 miliar. Dengan kelipatan 25 juta. Bunga angsuran 11% per tahun. Buat brosur, tabel angsuran, dan aplikasikan angsurannya. Nah, di sini saya sudah membuat brosurnya. Untuk mengisi brosur ini, kita menggunakan rumus PMT lagi, di mana PMT untuk rate-nya adalah bunga yang 11% ini, lalu dibagi 12, titik koma, N per-nya 12 dikali bulan, lalu titik koma, FV-nya dikosongkan kembali, lalu titik koma untuk FV-nya adalah plafon. Dikasih min depannya juga, lalu klik enter.
kita akan menghilangkan komanya dengan cara klik tanda koma ini. Nah, untuk membuat angka hitungan seperti ini, tidak usah repot-repot menuliskan satu persatu, namun kita akan menggunakan rumus di mana sama dengan ini ditambah tambah 25 juta, karena tadi di soal dengan kelipatan 25 juta, maka klik enter. Nah, lalu kita double klik, maka ke bawahnya akan terisi secara otomatis. Lalu untuk selanjutnya di sini ada nama konsumen, Andini Putri. Nah, untuk jumlah pinjaman kita bisa menuliskan secara otomatis, tidak manual, dengan cara kita pergi ke data, lalu ke data validasi. Nah, di allow ini kita bisa pilih list, lalu untuk sort-nya adalah data plafon yang ini kita tarik sampai ke bawah, lalu klik enter, enter. Nah, di sini maka akan ada daftar jumlah pinjaman. Lalu untuk waktu angsurannya sama, kita pergi ke data, lalu data validasi, pilih yang list, lalu kita search. Nah, di sini kita tarik, lalu klik enter dan enter. Nah, maka akan ada juga nama-nama ataupun waktu angsuran. Untuk bunga angsurannya, saya menuliskan sama dengan, lalu lihat di brosur yang ini, lalu klik enter. Nah, lalu jika di sheet 5 kita ubah namanya menjadi Leni misalnya, lalu klik enter, maka di sini juga akan berubah. Nah, untuk jumlah pinjamannya kita ubah misalnya menjadi 100 juta, maka di sini juga akan berubah. Nah, untuk mengisi angsuran kita menggunakan rumus if. Untuk if, jika logical test-nya adalah bulan lebih dari waktu angsuran yang 216 tahun ini, lalu titik koma, maka titik koma PMT. Nah, untuk PMT, untuk rate-nya adalah bunga per tahun atau 0,92%. Titik koma N-nya adalah waktu angsuran. Titik koma lagi untuk PV-nya dikosongkan. Titik koma FV-nya adalah min outstanding. Lalu klik enter. Nah, maka akan terisi secara otomatis. Untuk bunganya sendiri sama dengan if jika logical test-nya adalah bulan, jika bulan lebih dari
waktu angsuran, lalu titik koma, maka di PMT-nya rate-nya adalah bunga per tahun, lalu titik koma, per-nya itu bulan lagi, lalu N per-nya adalah waktu angsuran, titik koma, untuk PV-nya tidak ada, untuk PV-nya adalah min outstanding, lalu klik enter. Nah, selanjutnya mengenai pokok ataupun PPMT, sama menggunakan rumus if juga, sama dengan if, jika logical test atau bulan lebih dari waktu angsuran, maka PPMT untuk rate-nya bunga per tahun, titik koma, per-nya adalah bulan lagi yang ini, lalu titik koma, N per-nya adalah waktu angsuran, titik koma, dan PV-nya adalah min outstanding, lalu klik enter. Nah, untuk mengisi outstanding sendiri sama dengan outstanding dikurangi pokok atau PPMT, lalu klik enter. Maka akan terisi otomatis, dan ini hasilnya. Nah, untuk mengisi total angsuran, kita bisa lihat di bawah tabel ada total. Nah, bisa klik sama dengan, lalu ke total ini yang ada di bawah. Nah, untuk menjumlahkan total ini sendiri, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Nah, lalu kita blok dari bawah sampai atas. Sum. Kita blok dari bawah, dari atas sampai bawah. Klik enter. Nah, hasilnya seperti ini. Ini juga sama menggunakan rumus sum, dan ini juga sama menggunakan rumus sum. Nah, untuk cicilannya bisa diambil dari angsuran pertama sama dengan angsuran pertama, lalu klik enter. Nah, untuk total bunga bisa dilihat di tabel yang sudah dibuat juga. Nah, ini ada total bunga senilai 130.621.879. Nah, sama seperti ini. Nah, itulah mengenai aplikasi jangka pendek bank dan aplikasi pinjaman jangka panjang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.